Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan seperti biasa kita berada di weekend, dan di weekend yang gue lakukan adalah melakukan analisa mapping forex yang gue selalu berikan 1-2 minggu sekali di YouTube channel. Oke, bagi kalian yang pemula dan baru mengikuti YouTube saya, silahkan coba tonton link di atas ini, saya taruh linknya ya. Di situ saya jelaskan mengenai bagaimana cara saya melakukan pendekatan berupa membuat custom currency index strength dan weakness. Dari situ kita bisa ketemu watchlist pair apa saja untuk kita pantau. Nah, lalu setelah itu bukan berarti langsung entry trading begitu saja, kita tetap harus melakukan analisa. Dan analisa yang gue lakukan itu selalu kurang lebih similar caranya, itu dengan melakukan 4 langkah identifikasi, prediksi, lalu tentukan cara entry dan eksekusinya. Nah, saya taruh juga link di atas sini ya, 4 langkah di dalam Anda melakukan analisa market forex. Nah, saya breakdown sedikit ya 4 langkahnya. Yang pertama adalah identifikasi. Step 1, kita akan melakukan identifikasi tren dan momentum dari pair yang kita pantau. Lalu setelah itu kita lakukan prediksi. Nah, prediksi ini adalah untuk menentukan direction berupa arah dan targetnya itu sampai level mana. Lalu kita akan melakukan cara entry kalau memang dikasih sebuah candlestick pattern atau chart pattern tertentu. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah eksekusinya, gimana plan kita di dalam mengeksekusi pair tersebut. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke market ya. Ya, dan selalu seperti ini ya, kurang lebih saya tuh selalu pakai beberapa template di dalam melakukan analisa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa mempunyai beberapa sudut pandang, karena terkadang market itu bisa dianalisa dengan satu pendekatan tertentu, tapi atau satu indikator tertentu, template tertentu, tapi ketika kita mengganti dengan template yang lain, maka biasanya akan sedikit berbeda kelihatannya. Oke, ini di gold ya. Di gold saya akan pakai template sederhana, saya pakai EMA 50, dan di sini saya melihat identifikasi dulu ya, trennya kemana. Oke, trennya kemana. Kalau kita mundur terlalu jauh, maka persepsi tren itu akan berubah. Jadi contoh ya, kalau kita mundur jauh sekali, maka kita akan melihat bahwa si gold ini trennya naik. Tapi kalau kita agak zooming sedikit, oke, kita agak zooming selama beberapa bulan terakhir, trennya menjadi turun, gitu ya. Tapi kalau kita potong di sini, maka kita akan melihat di sini dia ada tren naik, lalu di sini dia ada tren turun. Jadi yang namanya tren itu merupakan persepsi berdasarkan waktu ya, dan kita jangan sampai terjebak di sini. Tergantung dari apa yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita lihat atau persepsi waktu yang kita lihat. Nah, di sini oleh karena itu perlu sedikit subjektivitas pastinya. Dan di sini saya melihat bahwa kita berada di dalam tren turun ya. Nah, saya juga jelaskan di VIP channel, di member VIP channel, bahwa saya melihat sebuah tren itu kita melihat pakai EMA 50 ya. Kalau terkadang marketnya tidak ada tren, artinya tidak ada tren. Tapi kalau dia mengayun-ngayun di bawah EMA 50, artinya saat ini gold ada tren turun ya. At least yang sekarang ini di bawah EMA 50. Sehingga ini disebut tren yang sedang turun, dan kemarin dia terjadi koreksi. Oke, dan di area sini lalu harapannya adalah dia bisa kembali turun ke bawah. Jadi ini adalah trend continuation ke arah bawah. Nah, meskipun targetingnya belum tentu all the way ke bawah ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini dia ada support kuat. Jadi ini masih bagian dari identifikasi ya. Jadi dia ada support kuat di bawah sini 1770-an. Dan sekarang ini ada tren arah ke bawah, di mana ini dimungkinkan bagi gold untuk lanjut sampai ke arah bawah tersebut. Nah, lalu setelah kita melakukan identifikasi dan prediksi ketemu direction, arah, dan target, kita perlu identifikasi lagi juga bahwa kondisi price action saat ini tuh bagaimana. Dan di sini terlihat ya, bahwa di dalam sebuah tren itu terkadang seringkali market bergerak dan dia membentuk sebuah support, break, lalu ketika naik support tersebut menjadi resisten. Nah, ketika dia menjadi resisten, oke, lalu price actionnya apa? Nah, ketika minggu lalu itu saya sudah trading juga di gold ya. Di minggu lalu. Nah, tapi saya nggak akan terlalu bahas di sini, karena di sini kita akan bahas apa yang akan terjadi berikutnya, gitu ya. Nah, yang akan terjadi berikutnya berdasarkan pengalaman saya bahwa ini kemungkinan dia akan masih lanjut turun. Oke, dan kita bisa melihat dengan template yang sedikit berbeda ya. Ini EMA 10 dan EMA 20, ini EMA CD, dan terlihat bahwa dia masih tetap mengayun-ngayun di bawah daripada indikator EMA tersebut. Sehingga yang akan saya lakukan di dalam gold ini ya, kebetulan saya udah trading sell ya dari minggu lalu, dan sellnya masih berada di dalam satu ayunan turun ke bawah. So gold kemungkinan masih akan drop, dan targeting idealnya itu paling tidak tuh ke bawah sini
tapi perlu diperhatikan juga bahwa di level sebelumnya atau 1790 itu juga ada level area support yang cukup kuat yang mungkin bisa menjadi target ya bagi gold di minggu ini. Oke. Nah, lalu apakah ini pasti akan terjadi? Tentu tidak. Bisa saja dia bablas lanjut naik ke atas. Itulah gunanya yang namanya stop loss di dalam Anda trading. Oke, kemudian pair berikutnya, saya ada beberapa pair yang masuk di pantauan. Ada GBP CHF, kita akan buka. Nah, lalu saya akan ganti template dulu yang standar. Kita pakai daily chart terlebih dahulu untuk melihat trennya. Jadi kembali terus ke tren ya, identifikasi, kita melihat bahwa trennya adalah naik. Ya, terlihat dengan jelas. Kalau Anda tidak bisa melihat ini tren naik, maka Anda perlu belajar lagi mengenai technical analysis standar ya. Ini adalah tren naik jelas. Dan price action terakhir dia telah terjadi koreksi ya di sini. Lalu dia mulai push kembali up. Nah, di sini sekarang saya mau lihat ya ke sebelah kiri untuk melihat support resisten karena terlihat kosong semua. Ya, terlihat kosong semua. Kita akan naikkan time frame dulu ke yang lebih tinggi. Ya, supaya persepsinya ada sedikit lebih jauh ya. Jadi kalau misalkan ini dia lanjut naik, kemana dia akan menuju hambatan berikutnya atau resisten berikutnya? Kemungkinan besar adalah di sana. Kenapa di sana? Karena di sini dia membentuk ya zigzag lalu dia jatuh. Ini weekly chart ya. Oke, jadi pastikan Anda terbiasa membuat zigzag secara manual seperti ini. Nah, artinya dia ada kemungkinan lanjut terus hingga 1.2504. Saya akan masuk lagi ke daily chart. So, kalau dari daily chart dia ada peluang jika berhasil naik ya, tentunya jika berhasil naik dia akan ada peluang menuju ke sana. Nah, bagaimana dengan cara entry-nya? Saya akan turunkan time frame ke H4. Nah, di sini kita melihat kita udah punya identifikasi ya, kita sudah melakukan prediksi arahnya dia akan naik sampai mana, dan kita juga punya targeting seandainya dia terus naik ini bisa sampai mana. Nah, sekarang kembali ke cara entry. Apakah kita bisa langsung entry? Kita melihat dulu ya bahwa di sini dari sisi trend secara H4 ya dia udah kembali up lagi dan terlihat bahwa ada sebuah trend line ya yang di break di sini kan, ada 1 2 3 dia break. So cara entry yang saya lakukan biasanya adalah seperti ini ya, break and retest, saya tunggu koreksi untuk lanjut up naik. Nah, apakah kita akan ambil langsung targeting ke sana? Biasanya akan terlalu jauh ya, karena itu mungkin ratusan pips ya. Di sini ada 170 pips. Yang biasa saya lakukan adalah saya pakai targeting yang lebih aman. Kita bisa cari Fibonacci dari atas ke bawah sini. Nah, di sini biasanya tergantung dari bentuknya ya. Jadi dia akan kemungkinan kejar ke 1.618. Jadi levelnya di atas sini. Kalau dia dikasih koreksi dulu, ada price action di sini untuk entry, ini akan enak sekali untuk trading di GBP CHF. Oke, lalu selanjutnya saya akan lihat di New Zealand CHF. Nah, kita akan kembali dulu pakai daily chart. Identifikasi ya. Jadi jangan langsung entry. Jangan langsung prediksi bahwa ini mau naik atau ini mau turun, karena itu biasanya menjadi kesalahan para trader. Dia pengen cepet-cepet entry saja. Oke, identifikasi tren jelas ini naik. Kalau kalian masih bingung dalam mendefinisikan tren, kita bikin zigzagnya aja ya. Zigzagnya yang kelihatan kasat mata jelas adalah dia di sini naik ya, tren naik. Oke. Nah, setelah dia tren naik, ini ada resisten yang menjadi key level. Nah, kalian harus belajar juga bagaimana menentukan key level. Di sini ada key level dan dia setelah break dia sudah terjadi retest. Nah, artinya kalau sudah terjadi retest, jika price action di keadaan retest tersebut bagus, artinya dia punya kecenderungan untuk lanjut up. Ya, paling tidak itu sampai puncaknya kembali menjadi double top atau bahkan dia extended ke atas. Ini tergantung dari higher time frame-nya. Oleh karena itu, saya akan ganti ke weekly chart terlebih dahulu untuk melihat di mana resisten yang tinggi berikutnya. Nah, di sini terlihat ya, ini weekly chart. Jadi kalian perhatikan di sini kalau ada satu bentuk seperti ini yang dimana dia lama ya untuk ketemu lagi, artinya dia resistennya cukup kuat nih. Ya, dia maju 3 bulan itu kosong dan dia 3 bulan ke belakang juga kosong. Karena ini 21 bar itu kan 3 bulan ya kalau di weekly chart, karena ini dari Desember dia mundur sampai Agustus. So, level area tersebut pastinya akan dijadikan area
targeting ya, kalau kita mempunyai sebuah plan buy ke atas. Nah, jadi mulai terlihat levelnya ke sana. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke lower time frame-nya untuk mencari entry. Oke, di sini dia terlihat double bottom. Ya, saya akan ganti template yang standar lagi untuk melihat biasanya momentum ya, karena salah satu di dalam identifikasi double bottom adalah momentum bullish divergence. Nah, yang saya biasa gunakan itu kan stochastic oscillator. Nah, sehingga di sini sudah cukup jelas terlihat ya bahwa di dalam koreksinya kita akan pakai yang ini. Koreksinya menuju support, dia di sini udah mantul, di sini second bottomnya dan dia membentuk bullish divergence. So, ini paling tidak dia akan naik ya. Oke. Ke target atas tadi. Nah, lalu kita kualifikasi sedikit, jadi kita punya target minimalnya adalah dia akan ke sana, yes. 0.6497 ya. Kalau angka bulatnya di 6500. Lalu target atasnya ke atas sana. Kita bisa kualifikasi dengan Fibonacci ya supaya lebih presisi lagi. Nah, ini biasanya 1618 ini kan di sini ya. Artinya kita bisa gunakan area Fibonacci yang ini sebagai targeting yang lebih aman gitu ya kalau kita pengen shoot ke extended target. Nah, dari kondisi saat ini naiknya itu ada kemungkinan bisa sampai 100 pips ya. Kurang lebih. Itu di New Zealand CHF. Oke, sekarang saya akan masuk lagi di Euro New Zealand. Oke, New Zealand, Euro New Zealand. Euro New Zealand ini terlihat identifikasi tren dulu ya, jadi jangan buru-buru. Trennya adalah jelas turun karena terlihat ini daily chart di bawah MA50 dia arahnya terus-terusan turun ke bawah. Dan ketika turun ke bawah di sini, oke, ini kurang lebih adalah zigzag terakhirnya dia ya. Jadi dia turun. Oke, sebentar. Saya matikan dulu. Dia turun di sini. Ya, di sini dia naik. Di sini dia break. Oke. Dan di sini dia udah ada retest kembali ke area support yang kemungkinan akan jadi resistance, ini key level ya. So, kalau ini price action-nya bagus, dia bisa lanjut turun ke bawah. Itu untuk Euro New Zealand. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke H4. Di H4 ini apa yang bisa kita perhatikan ya? Di sini dia membentuk double top, tapi double topnya agak sedikit tidak ideal ya, karena dia double top ya. Selama dia ini high-nya tidak di close above, itu double top masih valid ya. Dan ini kan dia closingnya di sini nih, dimana tertingginya ini masih ada di puncak pertamanya ini masih terbilang lebih tinggi ya. Oke, dan di sini dia tidak closing di atasnya, artinya ini double top masih valid. Nah, biasanya kalau seperti ini ya, cara entry-nya saya akan turunkan ke H1 ya, karena dia bentuk double top-nya itu nggak ideal, artinya tidak enak gitu ya. Kita bisa turunkan ke H1 atau M30 dan kita bisa tunggu ketika EMA di sini. Ini saya pakai EMA 213490 ya, 3 EMA yang biasanya saya gunakan di lower time frame di H1 atau M30. Dan biasanya saya akan tunggu price action di sekitaran tersebut ya, di sekitaran EMA tersebut. Misalnya contoh di sini. Nah, dia naik ke sini dan dia membentuk sebuah candlestick pattern. Let's say ada hammer atau pin bar ya, seperti itu. Jadi ada gerakan tipuan di atas sana dan dia rejection, itu biasanya akan lebih valid. Nah, kalau di H1 mungkin bentuknya akan seperti ini. Oke, kita ganti di H1 ya. Oke, karena di sini terlihat lebih enak di H1 ya. Ketika di sini ada perpotongan, kita bisa coba tunggu saat terjadi perpotongannya nanti. Ketika harga kembali ya, reject itu artinya dia naik, lalu dia tiba-tiba ada gerakan turun ke bawah yang biasanya bentuknya seperti ini, ada ekor panjang atau seperti ini nih, pin bar, hammer ya. Gerakan-gerakan seperti ini di area tersebut itu akan mengkonfirmasi Euro New Zealand. Nah, lalu bagaimana dengan targetingnya? Kita naikin ke H4 ya, kita naikin ke H4. Kita bisa gunakan target pertama adalah di supportnya di terendah sini
Jadi itu ada area kurang lebih 140 pips ya. Jadi ini udah cukup ya, udah cukup besar targetingnya. Ya nggak perlu dibawa sampai extended move ya, kecuali kalau Anda mau ya, bisa dibawa sampai new low kembali. Dan itu bisa gunakan Fibonacci. Tapi menurut saya udah 140 pips itu udah cukup bagus kalau kita mau pasang target final gitu. Nah, kalau Anda mau tarik sampai ke bawah, kita bisa gunakan yang paling tidak ke 1272 di sini. Ya. Fibonacci 1272. Dan ini 1.6598. Kalau pakai angka round number kita pakai 6600. Targetingnya Euro New Zealand. Oke, selanjutnya di New Zealand Kanada. New Zealand Kanada saya lihat tren ya. Kita balik lagi ke template standarnya. Kita gunakan EMA 50. Oke, di sini terlihat trennya naik ya, sampai sini at least ya. Nah, jadi New Zealand Cut ini kalau kita ambil potongan dari November, itu trennya masih naik ya. Tapi kalau kita ambil potongan dari 6 Januari, ini dia masih sideways. Artinya dia kan belum berhasil menembus atasnya lagi kan, gitu ya. Nah, ini kan jadi tren naiknya kan begini. Oke, kita coba saya bikin lagi ya. Ini tren naiknya begini. Oke. Lalu ketika di sini koreksi, low-nya masih di sini, dimana masih lebih tinggi daripada low sebelumnya, artinya tren uptrendnya masih berlaku ya. Dan di sini ketika naik pun dia belum melewati atasnya, jadi dia kan berada di dalam support resistennya ini, artinya dia masih sideways. Nah, kalau dia masih sideways, artinya tren sebelumnya ini masih intact ya, masih berlaku, dan ada kemungkinan dia justru kalau kita ambil satu probability, misalnya dia akan naik atau akan turun gitu ya, artinya lebih besar peluang bahwa dia akan lanjut naik, artinya kita tinggal meneruskan trennya saja. Oke, itu New Zealand Cut. Lalu saya akan masuk ke lower time frame untuk melihat apakah ada area atau bentuk price action yang bagus untuk ditradingkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu ada area yang seperti menahan pair tersebut ya. Dan ini kurang lebih ada di sekitaran sini. Oke. Di garis merah tersebut dia nahan di sini. Oke, nahan jadi support, jadi support, jadi support, jadi support. Dan di sini bentuknya udah terjadi sebuah double bottom ya. Double bottom di H4, di mana juga terjadi bullish divergence kalau di osilatornya. Oke, dan ini cukup valid karena dia udah membentuk swing low di sini, sehingga ada peluang untuk dia lanjut naik ya di dalam rentang sideways-nya. Ini kan sebenarnya sideways ya. Kalau di H4 kan dia sideways. Nah, artinya ini ada peluang naik cukup lumayan untuk trading. Ya, dari bawah sini hingga ke atas ini ada 60-70 pips, atau kalau dia sampai atas puncak bisa menjadi peluang 90 pips di New Zealand Kanada. Nah, lalu yang selanjutnya saya perhatikan juga itu di Kanada CHF ya. Kanada CHF saya akan naikkan ke daily chart terlebih dahulu. Oke, ini dia sideways sebenarnya. Identifikasi tren adalah sideways ya, tapi di dalam sideways-nya di sini dia udah mulai ngelewatin atasnya ya. Jadi di sini dia udah mulai atasnya itu dilewatin, udah terlihat adanya impuls ya, atau gerakan yang impulsif naik ke atas. Nah, meskipun dia breaknya tidak yakin ya, bukan yang break and close above di atas resisten cukup jelas, tapi dia ada impuls dan sudah terjadi koreksi. Oke, lalu setelah terjadi koreksi, dia membentuk bullish engulfing di daily chart. Nah, ini sehingga kita mempunyai bias ya, saya memiliki bias itu ke arah atas ya untuk si Kanada CHF. Nah, kita perhatiin juga chart pattern ya, di sini sudah membentuk yang namanya falling wedge. Oke, memang falling wedge-nya tidak terlalu bagus. Nah, tapi paling tidak kalau sudah ada chart pattern ya, dan di bawah dari falling wedge-nya juga ada candlestick pattern yang cukup baik. Di sini ada bullish engulfing juga seperti pin bar seperti itu, dimana dia juga levelnya ketemu dari resisten yang jadi support. Nah, sehingga ini cukup bagus bentuknya ya untuk ditradingkan naik ke atas. Nah, kalau seperti ini saya bisa tarik ya Fibonacci dari puncaknya ke terendahnya di sini, dan kita bisa pakai targeting ke level ini ya, atau sampai 1.618 pada kisaran level tersebut. Itu tadi di Kanada CHF. Oke guys,
Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.